Saya Bu Eva dari UPT SD Negeri Sidomulyo 3. Saya memegang guru bidang studi pendidikan agama Kristen. Inilah sekolah saya, tempat di mana saya mengajar. Semoga Bapak Ibu bisa menikmati pengimbasan dari video ini. Terima kasih dan selamat menyimak video yang saya buat. Mohon maaf kalau ada kurangnya dan yang perlu diperbaiki, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Salam guru hebat luar biasa yang ada di seluruh Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mampir untuk melihat video pengimbasan berikut ini. Semoga pengimbasan yang saya bagikan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nah, saya Bu Eva dari Sekolah Negeri UPT SDN Sidomulyo 3, Selorjo, Kabupaten Blitar. Di sini akan saya bagikan apa yang saya alami ketika saya mengikuti pelatihan program Sekolah Merdeka Belajar. Nah, tidak hanya itu, pelatihan ini sangat bermanfaat bagi saya dan juga saya tidak hanya mengikuti pelatihan ini saja, tetapi juga pelatihan yang lain. Nah, tiba saatnya saya akan memberikan sedikit apa yang sudah saya lakukan, baik dalam pembelajaran di kelas, dan yang saya buat apa, dan yang bisa mengubah pembelajaran lebih kreatif lagi dan lebih inovatif lagi. Nah, di awal tadi mungkin Bapak Ibu sudah melihat background dari sekolah saya. Khususnya saya mengucapkan terima kasih, beribu-ribu terima kasih kepada kepala sekolah saya, yaitu Bapak Miswanto, yang sudah memberikan saya ruang kelas agama. Saya bersyukur sekali sehingga dengan fasilitas saya bisa mengembangkan dan membangun kreativitas, baik itu di kelas dan juga anak didik yang saya
terbimbing seperti itu. Di tempat saya sekarang membuat video ya, di tempat ini tempat biasanya saya syuting video pembelajaran. Nah, anak-anak juga akan ya ke depan akan praktik bercerita di depan video, berlatih. Dan ini tempat juga tempat foto. Di belakang saya ini Bapak Ibu, ini bukan sekedar pajangan saja ya, ada maksudnya saya gunakan sebagai background, dan ini semuanya hasil dari saya bekerja sama dengan orang tua atau wali murid dari anak didik saya. Nah, saya setelah mengikuti SMB ini, saya akhirnya bisa menulis ya dengan mengurangkan kerangka atap, dan sekarang saya bisa membagikannya lewat video, membagikan pengimbasan lewat video. Nah, yang pertama ini ya Bapak Ibu, saya mau sharing. Pasti ya manusia memiliki cita-cita yang ditanamkan sejak kecil ya. Kadang ada siswa yang bercita-cita menjadi dokter, ada yang cita-citanya menjadi guru, dan lain-lain. Begitu saya, meskipun saya sudah mencapai cita-cita saya ya, bisa mengajar sekarang menjadi guru, tetapi saya masih menginginkan ya, mempunyai cita-cita yaitu menjadi guru yang kreatif dan inovatif. Nah, tidak menutup kemungkinan cita-cita kita mungkin agaknya sama ya Bapak Ibu, menjadi guru yang kreatif dan inovatif, menjadi guru yang terus belajar, menjadi guru yang diidolakan siswa-siswanya. Nah, maka dari itu kita harus kreatif dan inovatif dulu agar bisa berdampak bagi siswa kita dan juga orang lain di sekitar kita. Nah, awalnya ini Bapak Ibu ya, saya mengajar di kota, otomatis ya di kota Surabaya, dengan fasilitas yang sangat lengkap, dengan internet yang sangat lancar, bahkan orang-orang tuanya luar biasa peduli ya Bapak Ibu. Banyak hal yang saya pelajari selama saya menimba pengalaman di kota. Ketika saya ditempatkan menjadi guru di desa, khususnya Kabupaten Blitar atau tepatnya di Kecamatan Selorejo, saya mengalami adaptasi yang sangat luar biasa ya. Saya yang nggak biasa pertamanya, dan ini membuat saya tertantang seperti itu. Apalagi pandemi, saya baru saja ketemu dengan murid-murid saya. Nah, cita-cita saya ingin mengubah anak-anak di desa ini menjadi lebih maju lagi, lebih kreatif lagi, lebih inovatif lagi. Itu cita-cita saya. Dan setelah ada pandemi ini, nah, sinyal juga bukan luar biasa susahnya ya Bapak Ibu. Kalau di sekolah saya kan pegunungan, jadi kurang lebih sinyal itu kalau nggak ada wifi ya seperti itu ya, susah untuk dihubungi. Kadang kalau dihubungi via WA putus-putus seperti itu. Kalau kadang ikut Zoom jaringannya memang harus lancar. Nah, itulah kendala yang saya alami. Tapi itu tadi cita saya ya. Ketika saya boleh ditempatkan di sini, berarti saya harus berubah dan mau mencoba dan berusaha. Dulunya saya nggak bisa. Di kota juga saya belum bisa membuat semenarik ini ya, seperti yang saya utarakan tadi melalui tayangan video singkat tentang profil sekolah saya. Nah, ini tantangan ya, kendalanya. Waktu pandemi berlangsung dan sampai detik ini ya, pembelajaran tatap muka, saya mengalami hal-hal yang kurang lebih gimana ya, saya harus memutar otak saya harus keluar dari zona nyaman. Kalau saya nggak bisa ngajar murid-murid saya, apa yang harus saya lakukan? Nah, juga ditambah tadi sinyal yang begitu rewel ya, mohon maaf ini rewel sekali, apalagi musim hujan seperti saat ini, otomatis jaringan akan sulit.
Nah, kalau seandainya ini ya Bapak Ibu, kita hanya dengan mengandalkan tulisan memberikan pekerjaan kepada siswa, mungkin siswa kita akan menjadi sangat bosan dan sangat gak paham dengan apa yang kita akan sampaikan, pasti gak akan tercapai. Maka dari itulah adanya kendala dari segi alam, dari kondisi di lingkungan, termasuk sinyalnya dan lain-lain. Orang tua saya ajak untuk mengisi angket pun juga begitu. Bagaimana pembelajaran yang diinginkan oleh para wali murid? Ternyata Bapak Ibu, yang saya boleh bagikan di sini, ada yang memilih via voice pembelajaran, ada yang memilih video, saya buatkan video, ada yang memilih video call, saya video call. Meskipun kadang di video call suara saya nggak nyampe ke anaknya beberapa saat, lalu ada lagi yang voice ini yang sangat terbatas ya, kasihan. Memang rumahnya agak di pucuk ya, bukan agak di bawah, dan nggak memiliki wifi. Akhirnya saya ngomong sendiri ya via voice. Nah, itulah keadaan tantangan yang saya alami di sekolah saya. Kemudian guru-guru yang lain juga seperti itu, punya kendala masing-masing. Saya juga sudah mengajak dan berusaha membuatkan video juga buat mereka. Kebetulan saya di sini juga membantu guru bidang studi bahasa Inggris 1-3 dan juga membantu guru kelas 2. Sehingga tambahan tugas ini untuk mengisi kekosongan, karena memang di sekolah kami kekurangan guru seperti itu. Nah, itulah kendala. Maka dari itu ada aksi. Nah, aksinya ini saya lakukan dengan ekstra. Jadi harus rela berkorban, rela buang waktu, rela dana, rela pikiran, bahkan juga sangat menyita waktu. Yang pertama aksinya, saya ikut pelatihan dan belajar dan praktik selama 1 bulan penuh. Oke, sekarang saya ini video saya sudah 250 video melalui channel ini. Channel ini dulunya namanya Eva Kristanti Raharjo, kemudian berubah menjadi KKG PAK Kabupaten Blitar. Saya berikan untuk agar pendidikan agama Kristen di Kabupaten Blitar boleh berbagi. Kedepannya boleh dipakai melatih guru-guru agar bisa menjadi berkat buat anak didik kita di seluruh Indonesia. Nah, itu ya kendalanya yang saya harus lewati. Saya aksi ya, ternyata wali murid mendukung saya ngontrak, jadi pindah-pindah. Kebetulan kontrak saya nggak ada wifi. Wali murid menawarkan, monggo Bu Eva, kalau Bu Eva mau mengupload video silakan. Jadi saya pagi ya ngajar, terus buat video, mengedit, lalu siangnya sampai sore mengupload video. Akhirnya ya, bahkan yang belum saya cita-citakan ini sudah tercapai dahulu. Selama 1 tahun ini saya membuat video rutin, akhirnya tercapai 1000 subscriber dan juga 250 video dan diimbangi jam tayang dan lolos monetisasi dan menghasilkan uang, termasuk video saat ini ya yang saya buat. Kemudian saya harus rela untuk membeli peralatan membuat video, contohnya seperti ini ya, pengeras suara, juga tripod, bahkan HP yang RAM-nya juga harus cukup ya, besar. Dan saya harus berlatih tentang YouTube, bagaimana videonya, apa saja yang nggak boleh. Jadi ini saya lakukan benar-benar, saya pelajari benar-benar selama 1 bulan. Akhirnya saya terbiasa dan saya boleh bisa membuat video. Nah, kemudian yang saya boleh bersyukur kepada Tuhan, boleh dilancarkan menjadi konten kreator di bidang pendidikan, seperti itu. Nah, yang kedua, padahal ya saya tidak bercita-cita menjadi konten kreator, tapi Tuhan wujudkan. Nah, itu tadi melalui start awalnya, usahanya. Dari konten kreator ini, setelah yang tadi lolos tadi, saya membuat sebuah mimpi yang lain. Karena bermimpi itu
penting Bapak Ibu. Kita bermimpi dulu. Nanti mimpinya kita tercapai atau enggak itu ya urusan belakang. Kita action dulu, aksi dulu. Seperti itu. Jadi setelah lolos saya buat lagi. Enaknya apa ini? Bikin apa lagi ya? Akhirnya keterusan, jadi cinta, jadi senang. Ini jadi hobi video ini. Kemudian saya buat lomba setiap tahunnya ya, setahun ini kemarin selama pandemi daring sampai sekarang. Ini saya mau buat lagi karena mau Natal. Saya buat video lomba daring ya, bercerita Alkitab, bisa juga bernyanyi dan juga puisi dan lain-lain. Pertama tingkat sekolah, orang tua mendukung, bahkan mendukung dana juga. Akhirnya kami membeli piala dan lain-lain, dan orang tua melatihnya di rumah. Bahkan saya nggak ngelatih Bapak Ibu, orang tuanya yang melatih. Iya, anak saya harus bisa, ternyata mereka keren-keren. Bahkan ketika mereka masuk ada satu yang agak lucu. Jadi mereka bergaya nih di depan ini ya. Ibu, Bu Eva kemarin itu yang buat video ya di kelas ini ya. Oh di sini Bu, kayak gini kan Bu. Halo, shalom, salam hebat, siswa hebat, guru hebat luar biasa. Loh, kamu kok tahu? Iya, aku perhatikan Ibu pas ngajar. Ya ampun, saya tersentuh di situ ya. Ternyata mereka juga menghayati ya. Oh, jadi mereka seperti praktek begitu di sini sambil melihat kamera begitu, padahal nggak ada kameranya. Mereka ingin sepertinya ya. Akhirnya ada siswa saya juga, Bu, aku ajarin dong Bu, bikin video Bu kayak Ibu itu loh Bu, yang di channelnya Ibu. Ayo kalau kamu mau Ibu ajari. Jadi kita bisa membawa dampak kalau kita mau berusaha dulu dan mengubah sekreatif mungkin, seinovatif mungkin. Jadi lomba yang tadinya saya juga enggak terbayangkan akhirnya terwujud juga. Dan juga di Kabupaten Blitar ini saya kemarin juga mengadakan lomba, barusan saja selesai ya bulan ini pengumumannya. Nah itu tingkat SD sampai SMP, tingkat Kabupaten Blitar. Nah ini wali murid ternyata luar biasa juga responnya ya. Ibu Eva kapan nih buat lagi? Anak saya sangat senang ini, tertantang ikut lomba. Iya Bu, saya akan mencoba memprogramkan begitu. Yang melatih 100% orang tua, bahkan gurunya ini ya terkendala pandemi, akhirnya kan daring, nggak bisa melatih. Nah ini salah satu contohnya benar pengumuman, baik itu juga lomba anak-anak saya. Adapun juga video tutorial, ada juga video-video yang lain, mungkin video bahasa Inggris dan lain-lain. Jadi efektif banget ketika kita menggunakan media yang ada dengan maksimal. Oke, itu mimpi saya yang akhirnya tercapai. Nah, yang berikutnya membuat alat peraga penunjang di video dan pembelajaran tatap muka. Nah, ini semua buatan dari wali murid. Khususnya yang ini ya, yang angka. Ini saya mengajar kelas 2, karena anak-anak cinta matematika, saya suruh membuat angka, wayang angka. Nah ini ya, ini keren Bapak Ibu, ini bukan buatan saya jujur ya, ini buatan wali murid kalau yang ini. Nah kalau yang ini memang saya yang buat, tapi saya belum pernah ini menemukan di kota. Ternyata di desa wali murid menawarkan, sini Bu, saya ada bambu Bu, saya buatkan Bu. Saya dibuatkan banyak sekali, 50 ya. Akhirnya sampai alat peraga saya banyak. Ini saya print, baik ini juga menggunakan banner ya. Ini banner saya print agar awet ya dan tahan lama tokoh-tokohnya. Kalau ini gambar print foto ya, di kertas foto seperti itu. Nah ini, nah kemudian ini ya, ini panggung boneka kecilnya ini dibuatkan oleh teman saya, lalu yang melukis saya, jadi yang mengembangkan saya juga. Jadi anak-anak merasa tertantang juga kadang ya via video, via alat peraga mereka. Nah yang ini ya, yang sebelah ini boleh saya tunjukkan ya Bapak Ibu. Ini buatan anak-anak saya loh. Ini dibuat bersama-sama mereka. Jadi saya ajari, ini namanya papan presentasi ya, manual.
karena kan kita nggak mungkin angkut LCD ya, karena LCD-nya juga terbatas, dan saya buatkan yang versi manual sajalah. Jadi mereka bisa menggambar terus mempresentasikan entah tulisan apa. Jadi mereka bisa seperti guru, misalnya contoh nih seperti ini. Halo teman-teman, kita akan belajar ya tentang alam di pedesaan. Jadi mereka bisa menjelaskan, nggak hanya melatih mereka menyusun narasi ya, menulis dulu baru menceritakan. Seperti yang saya biasa latihkan kepada anak-anak. Seperti itu. Ini bisa bongkar pasang loh Bapak Ibu. Bisa diganti-ganti ya ini. Ini ada 2 gambar loh. Nah, ini saya gambarkan terus mereka mewarnai seperti itu. Jadi ini bisa diganti-ganti backgroundnya. Nah, boleh Bapak Ibu bisa lihat di video tutorial yang saya buatkan. Nah, itulah alat peraga dari sekian banyaknya. Nah, kemudian ada lagi ya. Nah, yang ini. Nah, yang ini uang. Nah, ini bisa untuk ngajar matematika ini. Waduh, padahal saya ngajar agama ini ya. Nah, mengenalkan mata uang. Nah, ini papan presentasi via bekas ya, ini kalender. Nah, seperti ini. Nah, bisa diubah-ubah. Jadi ini tinggal dikaitkan di belakangnya, dibolong, dikaitkan seperti itu. Nah, ini bisa menunjang kita belajar. Kalau kita semakin kreatif dan inovatif, pasti anak-anak kita akan semangat sekali mengikuti pelajaran. Nah, yang ini baru ini ya. Ini adalah favoritnya anak-anak. Kenapa? Ya, memang Bapak Ibu ini harus keluar uang banyak ya. Ini saya beli sekitar 700 sampai 800, hampir 1 juta. Makanya ini versinya gurunya ya, ini namanya Cemplon. Jadi Cemplon ini biasanya ngajar bareng ya bersama saya dan untuk menyampaikan cerita. Kadang mereka boleh memakai ini ya untuk mereka percaya diri dulu. Nah, ternyata semua yang saya punya ini harus rela dana dulu. Termasuk saya buat video ini, saya harus rela punya alatnya dulu baru beraksi. Kalau kita nggak beraksi, kita nggak akan punya alat peraga dan juga skill untuk menambah kemampuan kita. Nggak cukup ikut pelatihan, nggak cukup. Kita harus tadi menjadi imbas, menjadi beraksi. Aksinya berbagi ini. Saya setuju. Terima kasih ya program Sekolah Merdeka Belajar. Saya belajar dengan Kabupaten Blitar, boleh membagikan apa yang saya punya. Ini semua juga wali murid yang mendukung dan murid-murid saya dan juga lingkungan di tempat saya ini. Bahkan kelas saya yang luar biasa ini berkat wali murid, karena nggak bisa ya membangun sebagus ini tanpa bantuan mereka, itu mustahil. Nah, itulah yang saya capai dan pelajarannya apa. Nah, sekarang kita akan ada di akhir pengimbasan ini. Pelajarannya, saya akhirnya mendapat karya media pembelajaran yang bervariasi dan kegiatan menunjang lain. Jadi kita punya kegiatan planning berikutnya apa sih, ayo buat lagi seperti itu. Saya planning malah setiap murid saya akan belajar dan menghasilkan produk, mereka saya video, contohnya bercerita atau berkhotbah versi anak-anak dan lain-lain. Kemudian saya menghasilkan banyak video, bisa dilihat ya di channel ini, itu video saya buat semua. Dan yang paling membuat saya bahagia, wali murid senang dan juga murid saya senang. Otomatis yaitu membuat mereka semangat belajar, bahkan cari-cari gurunya mana sih. Bahkan guru kelas 6 bilang seperti ini ya, andai guruku sekreatif Bu Eva ya. Oh ya Bu, ada wali murid ibu yang berkata begitu. Iya Bu Eva, dan mereka pingin mempunyai guru yang kreatif seperti ibu. Oh
Ya ampun, ternyata nggak hanya murid saya, bahkan yang nggak saya ajar aja ketika masuk ke kelas saya itu pingin bisa menjadi dampak, ternyata pingin juga merasakan dampaknya. Bagaimana Bapak Ibu? Setelah saya bagikan apa yang sudah saya lakukan, apakah ini ya, saya tantang Bapak Ibu, apakah nunggu tahun depan atau sekarang ini Bapak Ibu mau coba? Nah, nyoba nggak perlu nunggu nanti, tapi ya harus sekarang. Kapan lagi? Kalau nunggu-nunggu waktunya habis Bapak Ibu. Kita harus berubah, kita harus bisa bersaing dan mewujudkan cita-cita pembelajaran yang merdeka, yang membuat murid-murid nyaman, terutama ya senang mengikuti pelajaran kita. Kalau memang terbatas teknologi, kita bisa pakai lingkungan di sekitar kita, yaitu wali murid. Kita bagikan, caranya seperti ini, nanti wali murid akan membantu kita untuk membuat alat peraga yang mungkin kita nggak ada waktu. Tapi orang tua itu ternyata peduli sama anak-anaknya, termasuk menjadi bagian dari inventaris kelas, bisa dipakai adik-adiknya seperti itu. Ayo Bapak Ibu, ayo semangat, ayo buat yuk, ayo temukan. Kita bisa kok jadi yang kreatif dan inovatif. Saya dulu nggak bisa, tapi sekarang bisa. Itu karena apa? Karena Tuhan dan juga kemauan saya. Seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf ya kalau panjang dan lebar kali tinggi. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah selama saya menyampaikan pengimbasan ini. Yang jelas saya terima kasih buat Bapak Ibu yang saat ini menonton video. Terima kasih banyak sudah mampir dan menyaksikan. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa menjadi berkat dimanapun Bapak Ibu mengajar saat ini. Sekian dari saya Eva Kristanti Raharjo dari UPT SD Negeri Sidomulyo 3 mengucapkan sampai jumpa Bapak Ibu. Selamat mencoba, tetap sehat ya, tetap semangat ya. Salam guru hebat Kabupaten Blitar. Bisa. Yes.